Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Drama Politik. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam keadaan baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Suasana ruang sidang utama DPR mendadak sunyi, namun ketegangan terasa begitu mencekam hingga setiap detak jantung terdengar seperti dentuman genderang perang. Purbaya berdiri tegak di mejanya, tatapannya tajam menembus barisan kursi pimpinan, sementara Deddy Mulyadi di sampingnya menahan napas, bersiap menghadapi badai yang akan datang. Puan Maharani, yang duduk di singgasana pimpinan, perlahan mengangkat mikrofon, tangannya sedikit gemetar namun sorot matanya menyiratkan otoritas yang tak tergoyahkan. Purbaya, jangan berani-berani Anda menuduh tanpa bukti yang valid di dalam gedung terhormat ini. Suara Puan menggelegar, memecah keheningan dengan nada peringatan yang dingin. Ia tidak beranjak dari kursinya, namun kehadirannya mendominasi seluruh ruangan, membuat para anggota dewan lain tertunduk dan memilih untuk tidak ikut campur dalam pusaran konflik tersebut. Purbaya tidak gentar, ia justru melangkah maju ke depan podium, mematikan mikrofon yang sedang ia gunakan dan membiarkan suaranya yang lantang menggema langsung ke penjuru ruangan tanpa bantuan pengeras suara. Bukti. Anda meminta bukti, sementara rakyat di luar sana sudah kehilangan harapan karena uang bansos yang seharusnya menjadi nyawa mereka justru lenyap di tangan elit. Teriaknya, yang langsung disambut dengan riuh rendah bisikan dari kursi balkon yang dipenuhi awak media. Tiba-tiba, pintu besar ruang sidang terbuka lebar, dan Megawati berjalan masuk dengan langkah yang lambat namun sangat berwibawa, membuat seluruh ruangan serentak berdiri memberikan penghormatan. Ekspresi wajahnya datar, tidak ada senyum, hanya ada ketenangan yang justru jauh lebih menakutkan dibandingkan kemarahan manapun yang pernah disaksikan orang-orang di ruangan itu. Puan menoleh ke arah ibunya, lalu kembali menatap Purbaya dengan senyum meremehkan yang tersungging tipis di bibirnya. Kehadiran Megawati seolah menjadi perisai yang membuat posisi Purbaya dan Deddy Mulyadi menjadi sangat rentan, layaknya domba yang dikepung oleh singa di dalam kandang mereka sendiri. Deddy Mulyadi menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri sebelum ia akhirnya angkat bicara, "Kita tidak sedang membahas siapa yang berkuasa di sini, Bu. Kita sedang membahas triliunan uang rakyat yang menguap entah kemana." Ucapnya dengan nada yang tetap tenang namun sangat menusuk, mencoba mengalihkan fokus kembali ke inti masalah bansos tersebut. Megawati masih diam, ia berjalan menuju kursi kehormatan di sisi pimpinan, memberikan kode kepada pengawalnya untuk memperketat penjagaan di sekitar Purbaya dan Deddy. Ruangan itu kini bukan lagi sekadar tempat legislasi, melainkan arena pertarungan hidup dan mati bagi karir politik mereka yang berani melawan arus kekuasaan yang selama ini tak tersentuh. "Kalian pikir kalian adalah pahlawan?" Suara Megawati akhirnya terdengar, berat dan penuh penekanan, menghentikan percakapan siapapun di dalam ruangan itu. Ia menatap tepat ke mata Purbaya, dan dalam detik itu, Purbaya sadar bahwa debat ini baru saja berubah dari sekadar adu argumen menjadi sebuah permainan catur politik yang mematikan. Pertanyaan Megawati yang syarat akan intimidasi itu menggantung di udara, menciptakan atmosfer yang semakin menekan dada siapapun yang mendengarnya. Purbaya merasakan keringat dingin membasahi punggungnya, namun ia menolak untuk memalingkan wajah. Ia tahu jika ia mundur sekarang, maka kebenaran tentang dana bansos tersebut akan terkubur selamanya. Deddy Mulyadi dengan sigap berdiri tegak di sampingnya, menunjukkan solidaritas yang kuat di hadapan seluruh anggota dewan yang kini terpaku menyaksikan pertunjukan kekuasaan ini. "Kami tidak merasa sebagai pahlawan, Bu," jawab Purbaya dengan nada yang bergetar hebat karena amarah yang ditahannya. "Kami hanyalah suara dari mereka yang selama ini terabaikan oleh kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit." Ucapannya memancing riuh di ruang sidang, sebagian anggota dewan tampak mulai berbisik gusar, sementara yang lain sibuk memantau reaksi dari barisan kursi pimpinan. Puan Maharani memukul meja dengan palu sidang miliknya, menciptakan suara dentuman keras yang memekakkan telinga, seketika membuat seisi ruangan kembali terdiam membisu. "Cukup, Anda sudah keterlaluan, Purbaya. Fokus pada agenda rapat, atau Anda akan kami keluarkan dengan paksa dari gedung ini," seru Puan dengan wajah yang memerah padam menahan murka. Deddy Mulyadi tidak tinggal diam, ia segera menyambar mikrofonnya dan membalas dengan tatapan tajam ke arah Puan, "Pengusiran bukan solusi untuk menutupi kebobrokan, Bu. Semakin keras Anda mencoba membungkam kami,
semakin besar rakyat akan curiga bahwa memang ada sesuatu yang busuk di balik angka-angka bansos itu. Keberanian Dedi membuat suasana kian tegang, bahkan petugas keamanan yang berjaga di sudut ruangan mulai bergerak mendekati posisi mereka. Megawati hanya terdiam, namun tatapannya yang menghunus tajam ke arah Purbaya seolah sedang merancang langkah balasan yang jauh lebih telak. Ia perlahan bangkit dari kursinya, dan seketika itu juga seluruh ruangan menjadi sangat hening, seolah dunia di luar gedung DPR berhenti berputar menunggu apa yang akan keluar dari mulut sang ketua umum. "Kalian membawa rakyat sebagai tameng?" tanya Megawati dengan nada yang sangat rendah namun terdengar jelas di seluruh sudut ruangan. "Rakyat tidak butuh retorika murahan kalian, mereka butuh stabilitas, sesuatu yang saat ini sedang kalian rusak dengan fitnah-fitnah yang kalian sebut sebagai pengungkapan kebenaran." Purbaya menggenggam erat dokumen-dokumen bukti yang ia bawa, jemarinya memutih karena tekanan. Ia tahu bahwa Megawati baru saja memutarbalikkan narasi dan mengubah posisi mereka dari penuntut menjadi tertuduh di mata publik yang menyaksikan siaran langsung tersebut. Tantangan kini bukan lagi sekadar membongkar korupsi, melainkan bertahan hidup di tengah serangan narasi yang disusun dengan sangat cermat oleh penguasa. Di tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah bisikan mulai terdengar dari barisan belakang anggota dewan, menanyakan validitas dokumen yang dimiliki Purbaya. Situasi benar-benar berbalik, dan kini, beban pembuktian yang berat berada tepat di pundak Purbaya dan Dedi Mulyadi, sementara waktu semakin menipis sebelum mereka benar-benar didepak dari arena perjuangan ini. Ruang sidang terasa semakin sesak, oksigen seolah tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Purbaya menatap Megawati, lalu perlahan ia membungkuk, mengambil sebuah tablet digital dari tasnya dan menghubungkannya ke layar raksasa yang berada tepat di belakang kursi pimpinan. Puan Maharani terbelalak, mencoba berteriak kepada staf teknis untuk mematikan layar tersebut, namun sebelum mereka sempat bertindak, sebuah video berdurasi pendek telah mengudara dengan jernih di depan mata seluruh anggota dewan dan jutaan rakyat yang menonton. Video itu menampilkan percakapan rahasia antara oknum birokrat tingkat tinggi dan seorang pengusaha yang selama ini dikenal sebagai penyokong dana partai, membahas aliran dana bansos yang dibagi-bagi ke dalam rekening pribadi. Suara di dalam rekaman tersebut begitu jelas, membeberkan detail angka triliunan rupiah yang seharusnya disalurkan untuk masyarakat miskin, namun justru dialihkan untuk kepentingan politik pribadi. Riuh rendah kegemparan langsung pecah di ruang sidang, suara teriakan dan protes bersahutan, mengubah gedung DPR yang semula kaku menjadi medan perang verbal yang tak terkendali. Megawati terdiam kaku, matanya menyipit menatap layar dengan kemarahan yang tak lagi bisa disembunyikan, sementara wajah Puan memucat seketika. Dedi Mulyadi memanfaatkan momen kekacauan tersebut dengan melangkah maju, tangannya menunjuk ke arah layar yang masih menampilkan daftar transaksi mencurigakan tersebut. "Ini bukan fitnah, Bu. Ini adalah bukti nyata dari jeritan rakyat yang kalian rampok haknya," seru Dedi dengan suara yang menggelegar, membakar semangat rekan-rekannya yang sempat ragu untuk bersuara. Puan mencoba berdiri dan meraih palu sidangnya kembali, namun tangannya tampak gemetar hebat hingga palu itu terjatuh ke lantai dengan bunyi yang nyaring. "Matikan! Segera matikan tayangan itu!" teriaknya dengan histeris, namun teriakan itu justru membuat suasana di dalam ruangan semakin tidak terkendali. Beberapa anggota dewan dari kubu oposisi mulai berdiri dari kursi mereka, memberikan dukungan kepada Purbaya dengan tepuk tangan yang meriah, menantang wibawa pimpinan sidang. Megawati akhirnya mengangkat tangannya, sebuah isyarat yang langsung membuat seisi ruangan perlahan terdiam, meskipun detak jantung mereka masih berpacu kencang. Ia menatap Purbaya dengan tatapan yang kini bukan lagi berisi ancaman, melainkan kebencian yang mendalam, seolah ia sedang menatap musuh yang harus dihancurkan saat itu juga. Pertarungan yang tadinya bersifat politis kini telah berubah menjadi pertarungan terbuka yang akan menentukan siapa yang akan bertahan di puncak kekuasaan dan siapa yang akan terjungkal ke jurang kehancuran. Purbaya tidak membiarkan kesempatan berlalu, ia menatap langsung ke arah kamera media, memastikan wajahnya dan bukti yang ia bawa terekam jelas untuk diingat sejarah. "Rakyat sudah melihat, Bu. Kebenaran tidak bisa kalian sembunyikan lagi di balik tembok gedung ini," tantang Purbaya. Suasana ruangan yang semula dingin kini membara, dan setiap orang di sana tahu bahwa apa yang terjadi hari ini akan menjadi titik balik yang mengguncang stabilitas politik nasional hingga ke akar-akarnya.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu pengawal Megawati mulai bergerak maju, seolah bersiap melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mengusir Purbaya. Namun, sebelum situasi berubah menjadi kekerasan fisik, lampu di ruang sidang tiba-tiba berkedip dan mati total, menyisakan kegelapan pekat yang menambah kengerian di dalam ruang sidang DPR yang penuh dengan intrik tersebut. Kegelapan total menyergap ruang sidang, menghilangkan cahaya lampu sorot dan layar raksasa yang sedetik sebelumnya menampilkan bukti korupsi. Keheningan yang mencekam sesaat pecah oleh teriakan panik dari beberapa anggota dewan dan suara perabotan yang beradu, pertanda terjadi kerusuhan kecil di tengah ruang sidang yang gelap. Purbaya tetap berdiri di tempatnya, instingnya berjaga-jaga, ia merasakan kehadiran seseorang di dekatnya yang bergerak sangat cepat. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya dari lampu senter pengawal memecah kegelapan, menyinari wajah Purbaya yang tampak tenang meski berada dalam bahaya besar. Dedi Mulyadi segera bergerak mendekati Purbaya, berbisik dengan suara rendah agar tidak terdengar musuh, "Kita harus keluar dari sini sekarang, mereka tidak akan membiarkan bukti itu sampai ke tangan penegak hukum yang jujur." Purbaya mengangguk setuju, ia memegang erat tabletnya yang kini menjadi nyawa bagi perjuangan mereka, namun langkah mereka terhalang oleh barisan pengawal yang sudah mengepung arah pintu keluar. Di tengah kekacauan itu, suara Puan Maharani terdengar samar, memerintahkan untuk mengunci seluruh pintu akses ruang sidang, menciptakan perangkap yang sangat mematikan bagi keduanya. Megawati, yang tetap tenang meski dalam kegelapan, mengeluarkan perintah dengan suara yang dingin dan berwibawa, "Jangan biarkan mereka keluar dari ruangan ini dengan membawa bukti itu, pastikan semuanya terkendali dalam 5 menit. Perintah itu menjadi sinyal bagi para pengawal untuk bertindak lebih agresif, dan dalam sekejap, ruangan itu berubah menjadi tempat perburuan yang sangat menegangkan. Purbaya dan Dedi terdesak ke sudut ruangan, di belakang mereka adalah dinding beton tebal, sementara di depan mereka adalah musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak dan siap menggunakan kekuatan fisik. Mereka mencoba menutup kasus ini dengan kekerasan. Teriak Dedi kepada anggota dewan lain, berharap masih ada nurani yang tersisa di ruangan tersebut untuk membantu mereka. Beberapa orang mulai mencoba memprotes tindakan pengawal, namun mereka segera dibungkam oleh ancaman fisik yang membuat suasana menjadi semakin mengerikan. Purbaya tahu bahwa ia tidak bisa terus bertahan di sudut, ia harus mengambil risiko besar dengan menerobos kerumunan itu sebelum pintu akses benar-benar terkunci rapat. "Bersiaplah, Dedi, kita harus memancing mereka," bisik Purbaya, matanya menatap tajam ke arah pintu keluar yang jaraknya hanya beberapa meter lagi. Ia melempar salah satu tas kosong yang ia bawa ke arah berlawanan untuk mengalihkan perhatian, dan saat para pengawal berbalik arah, ia menarik tangan Dedi untuk berlari sekencang mungkin. Pertarungan fisik pun tak terelakkan, mereka berdua harus beradu kekuatan dengan para pengawal yang terlatih, sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan akan terjadi di dalam gedung parlemen. Di tengah perkelahian itu, tablet yang dipegang Purbaya hampir terlepas dari tangannya, namun dengan sigap ia mengamankannya di balik jaketnya. Puan Maharani menyaksikan dari kegelapan, wajahnya tampak sangat marah karena rencananya untuk membungkam mereka belum membuahkan hasil. Megawati tetap diam, namun tangannya mengepal erat, menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Purbaya dan Dedi, keluar dari ruangan itu dalam keadaan menang. Kondisi semakin kritis ketika salah satu pengawal berhasil mencengkeram kerah baju Purbaya, memaksa mereka berhenti tepat di dekat pintu keluar yang sudah mulai tertutup. Keberuntungan tampaknya menjauhi mereka, dan di titik inilah Purbaya harus mengeluarkan kartu as terakhir yang ia miliki, sesuatu yang bahkan Dedi pun belum tahu, untuk bisa lolos dari cengkeraman kekuasaan yang kini tampak sangat brutal. Dalam detik-detik yang paling menentukan, saat tangan pengawal hampir merenggut tablet dari balik jaketnya, Purbaya dengan sigap menekan tombol tersembunyi pada perangkat kecil di sakunya. Seketika, bukan hanya bukti video tadi yang tersebar, tetapi seluruh sistem pengeras suara dan layar di gedung DPR secara otomatis mengunggah data tersebut ke semua kanal media sosial utama secara real-time. Purbaya telah memprogram sebuah sistem cadangan yang akan aktif secara otomatis jika ia tidak memasukkan kode verifikasi setiap 5 menit, sebuah langkah pencegahan yang kini membuat Megawati dan Puan terbelalak di tengah kegelapan. "Terlambat, Bu. Data itu sudah di tangan publik sekarang," teriak Purbaya dengan suara yang menggelegar, memotong keriuhan di dalam ruangan tersebut.
Pengawal yang mencengkeramnya sempat tertegun, ragu untuk melanjutkan tindakan kasarnya karena sadar bahwa setiap pergerakan mereka kini sedang disaksikan oleh jutaan pasang mata di seluruh negeri melalui siaran langsung yang tak lagi bisa dihentikan. Deddy Mulyadi memanfaatkan keraguan pengawal itu dengan menyikut bagian rusuk lawan dan melepaskan diri, lalu berdiri tegak kembali dengan napas yang terengah-engah namun penuh kemenangan. Puan Maharani yang tadinya tampak angkuh, kini tampak sangat terpukul dan kehilangan kendali. Ia berusaha memerintahkan teknisi untuk memutus akses internet gedung, namun sudah terlambat. Megawati yang berdiri di sampingnya terlihat menutup mata sejenak, menyadari bahwa catur politik yang ia bangun selama bertahun-tahun kini telah retak karena kecerobohan yang ia biarkan terjadi di bawah pengawasannya. Keheningan yang mengikuti aksi Purbaya terasa jauh lebih mematikan daripada sebelumnya. Ini adalah kesunyian dari sebuah rezim yang baru saja kehilangan kendali atas narasi yang mereka bangun. Kalian tidak bisa mematikan suara rakyat dengan cara seperti ini lagi, ujar Purbaya dengan nada yang tenang namun penuh penekanan, menatap tajam ke arah barisan pimpinan yang kini tampak terpojok. Para anggota dewan lainnya yang semula diam, mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk membagikan tautan bukti tersebut ke grup-grup komunikasi mereka sendiri. Ketakutan kini berpindah tangan, bukan lagi kepada Purbaya dan Deddy, melainkan kepada mereka yang terlibat dalam skandal bansos triliunan rupiah tersebut. Tiba-tiba, lampu gedung menyala kembali secara serentak, menyinari wajah-wajah yang penuh dengan kecemasan dan rasa bersalah di dalam ruang sidang. Purbaya dan Deddy berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh pengawal yang kini tampak bingung dan kehilangan arah tanpa perintah lanjutan dari atasan mereka. Megawati perlahan membuka matanya, menatap Purbaya dengan pandangan yang sulit diartikan, sebuah perpaduan antara kemarahan yang mendalam dan pengakuan akan kekalahan yang pahit. Ini baru permulaan, Bu. Rakyat sudah melihat, dan mereka tidak akan tinggal diam, tegas Deddy Mulyadi. Suaranya memenuhi setiap sudut ruangan yang kini terasa sangat luas bagi para penguasa yang terdesak. Situasi benar-benar berbalik, dan untuk pertama kalinya, kursi pimpinan DPR tidak lagi menjadi simbol kekuasaan yang tak tersentuh, melainkan kursi pesakitan yang siap mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan hukum dan nurani rakyat. Begitu koneksi internet kembali stabil, notifikasi di ponsel setiap anggota dewan di ruang sidang berbunyi serentak, menandakan bahwa rekaman tersebut telah menjadi trending topik nomor 1 secara nasional. Di luar gedung DPR, suara massa yang tadinya hanya samar terdengar, kini berubah menjadi deru teriakan yang mengguncang dinding-dinding parlemen. Purbaya dan Deddy Mulyadi berdiri dengan teguh, menyaksikan bagaimana para elit yang tadi begitu angkuh kini tampak sibuk melakukan panggilan telepon darurat, berusaha menyelamatkan diri dari badai tuntutan hukum yang akan segera datang. Puan Maharani mencoba untuk meninggalkan ruangan melalui pintu belakang, namun ia terhenti saat melihat kerumunan wartawan yang sudah memadati koridor, menuntut jawaban atas video yang baru saja mengguncang negeri. Megawati masih duduk di kursi kehormatan, namun auranya yang dulu tampak sangat intimidatif kini terasa hampa, terkikis oleh realitas bahwa kekuasaan absolut yang ia bangun telah dilumpuhkan oleh transparansi digital. Keheningan di antara para elit politik ini bukan lagi tentang strategi, melainkan tentang ketakutan akan hari esok yang tidak lagi mereka kuasai. Deddy Mulyadi mengambil langkah berani dengan berjalan menuju podium utama, tempat di mana Puan tadi berdiri, dan mengambil alih kendali sidang secara sepihak di hadapan kamera televisi yang menyorot tajam. Sidang ini tidak bisa dilanjutkan dengan agenda yang lama, karena agenda kita saat ini adalah pemulihan hak rakyat yang telah dirampok. Seru Deddy, yang langsung disambut dengan sorak-sorai dari sebagian anggota dewan yang mulai membelot ke pihak kebenaran. Langkah Deddy ini menjadi simbol bahwa hegemoni partai telah benar-benar retak di dalam jantung pemerintahan. Purbaya melangkah mendekati meja pimpinan, menatap Megawati dengan tenang, lalu meletakkan dokumen-dokumen tambahan yang berisi daftar rekening penerima aliran dana bansos tersebut di atas meja. Data ini bukan hanya untuk di sini, Bu. Salinannya sudah saya kirimkan ke pihak penegak hukum dan lembaga pengawas independen sebelum saya melangkah ke ruangan ini, ungkap Purbaya dengan nada tegas. Megawati hanya bisa menatap tumpukan dokumen itu tanpa sepatah kata pun, menyadari bahwa jerat hukum sudah mengunci pergerakan mereka secara permanen.
Situasi di luar gedung semakin tidak terkendali, gerbang utama DPR mulai didesak oleh ribuan rakyat yang menuntut pertanggungjawaban, menciptakan urgensi bagi keamanan untuk segera mengevakuasi para pimpinan sidang. Namun, evakuasi pun menjadi sulit karena polisi yang berjaga di lapangan kini tampak ragu untuk melindungi para elit, mengingat bukti kejahatan yang kini sudah menjadi konsumsi publik yang tak terbantahkan. Purbaya dan Dedi telah berhasil menciptakan celah di benteng kekuasaan yang selama ini dianggap mustahil untuk ditembus. Kehancuran moral dan politik ini terjadi begitu cepat, dalam hitungan jam, narasi yang dibangun selama bertahun-tahun runtuh menjadi puing-puing sejarah yang memalukan. Anggota dewan yang selama ini bungkam kini mulai berani mengangkat tangan, menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dan siap bersaksi demi keselamatan karir politik mereka sendiri. Purbaya dan Dedi tidak lagi hanya sekadar lawan politik, melainkan kini menjadi katalisator dari sebuah gelombang perubahan besar yang tidak akan bisa dihentikan oleh kekuatan apapun. Dengan kondisi yang sudah diambang kehancuran, babak ini ditutup dengan pemandangan langka, para elit politik yang biasanya berkuasa kini terlihat kecil dan tak berdaya di bawah sorotan lampu kamera yang terus-menerus mengejar mereka. Purbaya memandang ke arah jendela, melihat langit yang perlahan mulai terang, sebuah metafora akan babak baru yang bersih dari korupsi meskipun jalan menuju ke sana masih harus melewati badai yang lebih besar di masa depan. Gedung DPR yang tadinya merupakan benteng tak tertembus, kini telah berubah menjadi pusat dari investigasi hukum nasional yang paling masif dalam sejarah negeri ini. Purbaya dan Dedi Mulyadi melangkah keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak, disambut oleh deru massa yang meneriakkan dukungan di halaman depan gedung. Meskipun kelelahan terpancar di wajah mereka, ada kepuasan mendalam karena kebenaran telah berhasil diungkap dan didengar oleh seluruh lapisan masyarakat. Di belakang mereka, barisan aparat penegak hukum mulai memasuki gedung untuk menjemput para elit yang terlibat, menandai dimulainya proses pertanggungjawaban yang sebenarnya. Megawati dan Puan Maharani kini berada di bawah pengawasan ketat, tidak lagi sebagai penguasa yang memberikan perintah, melainkan sebagai subjek hukum yang harus menjawab setiap pertanyaan di hadapan penyidik. Kehancuran posisi politik mereka menjadi peringatan keras bagi siapapun yang berencana menggunakan kekuasaan untuk merampok hak rakyat kecil. Kejadian hari ini membuktikan bahwa tidak ada tembok kekuasaan yang cukup tebal untuk membendung arus informasi dan keberanian mereka yang benar-benar berpihak pada keadilan. Di ruang konferensi pers darurat yang diadakan tak lama setelah kejadian, Purbaya menyampaikan pidato singkat namun menggugah hati, menekankan bahwa perjuangan melawan korupsi tidak boleh berhenti di sini. Hari ini kita tidak hanya menumbangkan individu, kita sedang membongkar sistem yang sakit dan menggantinya dengan harapan baru bagi masa depan bangsa, ujarnya, yang disiarkan langsung ke seluruh penjuru Indonesia. Dedi Mulyadi menambahkan bahwa perjalanan ini hanyalah langkah pertama menuju pembersihan total institusi negara dari segala bentuk penyelewengan. Dampak dari peristiwa ini meluas ke seluruh negeri, berbagai daerah mulai menuntut transparansi lebih ketat dalam penggunaan dana bansos dan anggaran publik lainnya. Rakyat kini lebih waspada, lebih kritis, dan memiliki keberanian untuk menuntut transparansi tanpa rasa takut terhadap intimidasi dari pihak manapun. Purbaya dan Dedi menjadi simbol baru dari integritas dan keberanian, menginspirasi generasi muda untuk ikut serta dalam mengawal jalannya demokrasi agar tetap berada di jalur yang benar. Sementara itu, di dalam gedung yang kini sunyi, hanya tersisa beberapa staf yang sedang membereskan bekas-bekas kekacauan yang terjadi tadi. Purbaya melirik sekali lagi ke ruang sidang yang kosong, mengingat kembali ketegangan di bab-bab sebelumnya yang kini telah menemui titik terang. Pertarungan yang melelahkan ini akhirnya membawa hasil yang diharapkan, sebuah fajar baru bagi bangsa yang kini lebih siap untuk melangkah maju, bersih dari bayang-bayang korupsi yang selama ini menghambat kemajuan. Dengan berakhirnya konflik ini, Purbaya dan Dedi Mulyadi memilih untuk kembali ke peran mereka sebagai pengawal nurani rakyat, siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin muncul di masa depan. Mereka sadar bahwa perjuangan sejati bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat agar tidak dikhianati kembali. Hari pun berganti, dan dengan selesainya bab ini, sebuah lembaran sejarah baru telah tertulis dengan tinta keberanian, memberikan harapan bahwa keadilan akhirnya akan selalu menemukan jalannya.